Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Shivana Kolbia, kelas 1F. Hari ini saya akan membawakan materi tentang Islam dan matematika. Oke, sebelum mulai ke materi, saya akan membahas dulu tentang sejarah matematika dan peradaban Islam. Mulai dari kajian matematika secara ilmiah dimulai sejak umat Islam bersentuhan dengan beberapa karya bidang matematika dari peradaban lain. Setelah ditaklukkannya wilayah Alexandria pada 641 Masehi, Alexandria pada saat itu dikenal sebagai wilayah pusat perkembangan matematika dan Baghdad sebagai pusat pemerintahan Abbasiyah di bawah pimpinan Al-Mansur, Harun al-Rasyid, dan Al-Ma'mun. Selanjutnya dijadikan sebagai pusat ilmu pengetahuan sehingga di kota tersebut segala aktivitas ilmiah dilakukan seperti tukar-menukar ilmu antar ilmuwan melalui karya dan terjemahan. Matematika juga dikenal sebagai pondasi dari segala ilmu pengetahuan yang memiliki sejarah perkembangan begitu panjang, mulai dari peradaban Babilonia sekitar 4000 tahun yang lalu, sehingga pada masa sekarang. Bukti keberadaan matematika pada masa peradaban Babilonia adalah ditemukannya kelembaran yang terbuat dari tanah liat yang membuat daftar permasalahan kuadrat untuk menentukan panjang dan lebar suatu lahan berbentuk persegi panjang. Menurut Mukowin tahun 2012, dalam sejarah peradaban Islam, perkembangan matematika setidaknya dipengaruhi oleh 5 hal. Pertama, adanya dorongan normatif yang bersumber dari Al-Quran mengenai perlunya mengoptimalkan nalar untuk merenungkan ayat-ayat Tuhan, baik yang berkaitan dengan fenomena alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan ayat 191 mengatakan. Yang kedua, adanya tantangan realitas yang mengharuskan saintis muslim untuk mengembangkan matematika sebagai ilmu yang akan terus dibutuhkan dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam urusan agama. Ketiga, adanya ilmu matematika sebagai hasil peradaban pra-Islam di mana perlu untuk dikembangkan lebih lanjut seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Keempat, adanya dorongan etos keilmuan dari saintis muslim. Kelima, adanya dukungan politik dari penguasa seperti pada masa keemasan Abbasiyah dan Umayyah. Bagi seorang muslim, belajar matematika bukanlah sekedar kegiatan akademis yang semata-mata diunjukkan untuk meraih gelar akademik, tetapi merupakan sebuah ekspedisi intelektual yang dapat mengantarkan pada pemahaman yang jauh lebih dalam tentang kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17-21. Ayat-ayat tersebut, jika dirasapi maknanya secara mendalam, merupakan perintah dan anjuran menggali ilmu pengetahuan seluas-luasnya dengan melakukan riset terhadap alam semesta. Dari pengamatan dan riset inilah maka seseorang akan dapat menentukan dan mengetahui waktu sholat, arah kiblat, waktu imsak, dan waktu diperolehnya berbuka puasa. Perspektif yang kaya dari Al-Quran dan hadis memberikan landasan yang kokoh dan tak tergoyahkan mengapa mempelajari matematika adalah suatu hal yang tidak hanya dianjurkan sebagai bentuk upaya keilmuan, tetapi juga bahkan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua sumber utama ajaran Islam ini secara konsisten mendorong umatnya untuk menggunakan akal, fikir secara optimal, merenung, takafur dengan mendalam terhadap ciptaan, dan mencari ilmu talabul ilmi sebagai jalan yang terang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memahami tanda-tanda kebesaran yang besar dan luas di dalam alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mencari ilmu adalah salah satu bentuk ibadah. Dalam kerangka pemikiran Islam, ilmu pengetahuan termasuk matematika tidaklah terpisah atau dikotomis dari agama. Al-Quran dan Sunnah dalam pengembangan ilmu diposisikan sebagai sumber ayat-ayat kauliyah atau memuat petunjuk, ajaran, moral, dan ilmu pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cara hidup manusia. Sedangkan hasil observasi, eksperimen, dan penalaran logis diposisikan sebagai sumber ayat-ayat kauniyah atau tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dalam alam semesta. Dengan posisinya seperti ini, maka berbagai cabang ilmu pengetahuan selalu dapat dicari sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, seperti ilmu matematika yang dikembangkan atas dasar sumber Al-Quran dan Sunnah serta hasil observasi, eksperimen, dan penalaran logis. Banyak firman Allah yang berbicara tentang keteraturan alam semesta yang menakjubkan, menciptakan yang proporsial dalam segala aspeknya, dan menghitung yang cermat yang mendasari setiap fenomena. Setiap elemen ini tidak lain adalah inti dari matematika yang fundamental dan aplikatif. Ayat-ayat ini juga bukan hanya sekedar narasi deskriptif tentang keindahan alam, melainkan sebuah ajaran kuat untuk merenungkan,
menghitung, dan menemukan pola-pola ilahi yang tersembunyi di balik fenomena alam. Sebuah undangan langsung untuk terlibat secara intelektual dan spiritual dengan dunia di sekitar kita. Sebagai contoh nyata, yang secara kuat menegaskan keterkaitan erat antara ajaran Al-Quran dan prinsip-prinsip matematika. Kita merujuk pada surat Ar-Rahman ayat 5 di mana Allah berfirman, ayat ini dengan jelas menunjukkan adanya sistem perhitungan yang presisi dan tidak berubah sedikit pun dalam pergerakan benda-benda langit yang kolosal ini. Ini adalah manifestasi langsung dari hukum-hukum matematika yang mengatur kosmos, sebuah bukti konkret atau akan rancangan yang sempurna dan tidak sembarangan dari Sang Pencipta. Keterangan ini yang memungkinkan prediksi gerhana atau penyusunan kalender dengan akurasi tinggi mustahil terjadi tanpa adanya prinsip-prinsip matematika yang mendasari penegasan besaran Sang Pencipta yang maha mengatur segala sesuatu dengan ilmu hikmahnya. Lebih lanjut, konsep tentang keseimbangan dan proporsi seringkali disebut dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa segala sesuatu diciptakan dengan ukuran dan tujuan tepat dan seimbang. Misalnya dalam surah Al-Quran surah Al-Qamar ayat 49. Ayat ini dengan jelas menunjukkan konsep ukuran. Di sini tidak hanya menunjuk pada kuantitas fisik yang dapat diukur secara langsung, tetapi juga mencakup keteraturan dan harmoni yang mendalam. Sebuah tatanan yang hanya dapat dipahami secara komprehensif melalui pemikiran matematis. Ini mengajarkan kita untuk melihat dimensi kuantitatif dan kualitatif dalam setiap ciptaan Allah. Sebuah indikasi yang jelas bahwa tidak ada satupun yang diciptakan sia-sia dan tanpa hikmah yang terkandung di dalamnya. Matematika membantu kita mengembangkan kemampuan berpikir analisis dan logis secara sistematis, sebuah keterampilan vital yang sangat dibutuhkan tidak hanya dalam sains tetapi juga dalam pemahaman dan pengamalan ajaran agama dengan benar. Matematika mengasah pola pikir, penalaran, dan logika. Kemampuan untuk memecahkan masalah, melihat hubungan sebab akibat, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti adalah esensi dari pemikiran matematis. Lebih dari sekedar alat untuk memahami dunia fisik dan memecahkan masalah sehari-hari yang praktis, belajar matematika juga dapat menumbuhkan takafur atau perenungan mendalam dan tadabbur atau penghayatan mendalam terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Proses ini memungkinkan kita tidak hanya melihat ciptaan tetapi juga memahami hikmah di baliknya. Keagungan Sang Pencipta yang maha sempurna dalam setiap ciptaannya, bahwa alam semesta tidaklah terjadi secara acak, melainkan dirancang dengan ketepatan dan kebijaksanaan yang tak terhingga. Matematika dalam konteks ini adalah bahasa yang digunakan Allah untuk menulis alam semesta, dan dengan mempelajarinya kita dapat membaca sebagian dari tulisannya. Oleh karena itu, matematika menjadi jembatan spiritual yang kuat menghubungkan akal dan hati seorang mukmin. Ini memungkinkan kita untuk melihat kesempurnaan ciptaan Allah dengan mata yang lebih tajam, pikiran yang lebih analisis, dan jiwa yang lebih peka. Setiap penentuan matematis, setiap pemahaman akan pola alam dapat dianggap sebagai tanda dari kebesaran Allah. Inilah mengapa tradisi keilmuan Islam pada masa keemasan peradabannya memberikan perhatian besar pada matematika yang menjadikan pondasi bagi perkembangan astronomi, kedokteran, arsitektur, dan bidang lainnya. Oke, yang pertama itu pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan matematika. Definisi matematika sebagai ilmu tentang besaran kuantitas mencakup peran sentralnya tidak hanya sebagai ilmu hitung, tetapi juga sebagai pondasi bagi segala ilmu pengetahuan dan sebagai jembatan spiritual yang menghubungkan akal hati seorang mukmin, memungkinkan manusia untuk memahami kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ilmuwan muslim seperti Al-Khawazmi dan Ali bin Abi Thalib menunjukkan bahwa prinsip matematika berorientasi secara harmonis dan simetris dengan kebenaran kosmologis dan kehidupan nyata. Matematika dalam peradaban Islam berkembang sejak turunnya Al-Quran, di mana penekanannya pada ilmu pengetahuan dan pemikiran logis memberikan landasan kuat bagi perkembangan matematika. Selain itu, warisan ilmu pengetahuan dari peradaban Yunani dan India juga memberikan pengaruh yang signifikan. Pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan matematika bersifat logistik, integrasi, dan non-dikotomis, menempatkan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama, serta mendorong umatnya untuk merenungkan alam semesta untuk mencapai pemahaman tentang keesaan Tuhan atau Tauhid. Al-Quran dan Hadis dijelaskan secara komprehensif
sebagai sumber utama ajaran Islam yang lebih luas, mencakup peran teologis, etis, pandangan hidup, hingga pondasi bagi seluruh ilmu pengetahuan termasuk matematika. Ilmu tentang Islam bersumber pada Al-Quran dan Hadis semestinya tidak diposisikan terpisah dari rumpun ilmu lainnya, melainkan seharusnya diletakkan sebagai sumber ilmu. Selanjutnya kita akan membahas tokoh-tokoh muslim yang berkontribusi dalam perkembangan matematika. Yang pertama ada tokoh Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi atau dengan nama lengkap Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, beliau adalah Bapak Aljabar dunia. Ia diakui sebagai Bapak Aljabar dunia karena kontribusi pemikirannya yang sangat besar dalam bidang aljabar melalui buku pertamanya yang berjudul Al-Mutashar fi Hisab Al-Jabr wa Al-Muqabalah. Ia juga merupakan matematikawan pertama yang mengajarkan aljabar dengan elementer. Dipelajari berasal dari karyanya yang tadi saya sebutkan, yaitu Al-Mutakhashar fi Hisab Al-Jabr wa Al-Muqabalah atau buku kesimpulan proses kalkulasi untuk paksaan dan persamaan, namun seiring disingkat dengan Al-Jabar wa Al-Muqabalah atau aljabar dan persamaan. Ada 7 hal yang patut diketahui untuk menelaah karya besar Al-Khawarizmi sebagai sumbangan yang cukup berarti bagi khasanah Islam dan pengembangan sains dan matematika. Yang pertama adalah memperkenalkan desimal atau persepuluhan. Konsep ini memperkaya khasanah dari penemuan formula seksagesimal atau perenam puluhan. Formula perenam puluhan merupakan perhitungan kuno yang diwariskan dari zaman Babilonia yang biasa digunakan dalam perhitungan jam, yakni 60 detik, 60 menit. Sedangkan desimal banyak digunakan saat ini sehingga angka dapat digunakan operasi angka di belakang koma sebagai angka pecahan. Yang kedua, ada penggunaan variabel dan simbol-simbol. Memang sebenarnya matematika adalah bahasa simbol. Hal ini mendorong pesatnya perkembangan formula persamaan dalam matematika. Yang ketiga adalah penemuan bilangan nol. Sumbangan angka nol olehnya mengubah kemajuan penemuan angka lewat angka Romawi yang belum mengenal angka 0. Angka 0 atau sif diterangkan pertama kali pada perhitungan sistem desimal. Temuan ini membuka cakrawala baru dalam banyak operasi dan persoalan matematika. Lalu ada yang keempat, penemuan nilai simbol pi. Nilai ini menyatakan perbandingan keliling sebuah lingkaran yang dipakai sampai saat ini. Lalu yang kelima, Al-Khawarizmi juga menyusun daftar logaritma. Daftar ini digunakan untuk menemukan jawaban atas masalah-masalah aritmatika. Dikenal pula sebagai Bapak Algoritma. Istilah algoritma atau algoritma berasal dari namanya sendiri. Lalu yang keenam ada metode aljabar. Temuan ini digunakan untuk menghitung tinggi segitiga. Ketujuh ada perumusan penyelesaian persamaan kuadrat dengan konsep variabel, parameter, dan akar kuadrat. Yang kedua ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah salah satu ilmuwan muslim terkemuka yang diakui kontribusinya dalam pengembangan matematika, khususnya dalam konteks pemecahan masalah kuantitatif yang berlandaskan pada ajaran Islam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai figur intelektual yang sangat penting dalam Islam. Beliau dikenal sebagai pintunya ilmu atau babuha, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, Ana Madinah al-ilmi wa Ali babuha. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Rasulullah yang terkenal cerdas, jujur, dan berwawasan luas. Ia berhasil menemukan tentang kelaziman bilangan kelipatan yang terkenal dengan istilah KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Ilmu ini digunakan dalam operasi-operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Dengan menyamakan penyebutnya dalam hukum waris atau faraih, ini pun digunakan. Yang ketiga, ada Sabit Ibnu Qurrah yang memiliki nama panjang Abu Al-Hasan Sabit bin Qurrah bin Marwa Al-Sabi Al-Harrani. Beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa. Berkat kejeniusannya, Sabit Ibnu Qurrah berhasil membuat sejumlah penemuan yang sangat penting bagi perkembangan matematika. Ia berjasa dalam penemuan mendasar seperti 1. Geometri dan geometri non-Euclidean. Sabit Ibnu Qurrah dianggap sebagai salah satu cendekiawan muslim terbesar di bidang geometri. Ia berjasa dalam penciptakan banyak gagasan yang mengarah pada perkembangan geometri
non-Euclidea. Lalu kedua ada kalkulus dan analisis. Ia berkontribusi dalam penemuan kalkulus dan analisis geometri dalam bukunya yang berjudul Quadrature of Parabola. Ia menggunakan bentuk hitungan integral untuk menentukan bidang parabola. Ia juga banyak melakukan penemuan tentang parabola sebelum pengembangannya. 3. Ada geometri dan bilangan real. Kontribusinya termasuk dalam trigonometri melingkar. Ia memainkan peran penting dalam memperkenalkan konsep trigonometri serta memperluas pemahaman tentang fungsi dan hubungannya dengan geometri. Ia juga berjasa dalam penemuan bilangan bulat dan konsep bilangan real. Keempat, teori bilangan. Salah satu penemuan Sabit Ibnu Qurroh yang paling penting bagi peradaban manusia modern adalah teori bilangan numerologi atau bilangan konsensus atau amicable number. Bilangan konsensus adalah istilah untuk bilangan-bilangan yang memiliki struktur unik yang masing-masing merupakan jumlah dari pembagian realnya. Ia bahkan menciptakan rumus untuk bilangan ramah tersebut. Kelima, yaitu ada karya lainnya. Ia juga menulis beberapa bilangan kuadrat, bilangan kubik, dan banyaknya rumus mendalam untuk mempersiapkan perkembangan matematika. Karya geometrinya yang paling mengesankan adalah buku The Composition of Ratios atau komposisi proporsi, di mana ia menggunakan angka-angka untuk mengukur geometri, ide yang melampaui penemuan ilmuwan Yunani kuno. Ia juga membuktikan teorema Pythagoras. Tokoh yang keempat ada Abu al-Wafa, memiliki nama panjang Muhammad bin Yahya bin Ismail bin al-Abbas Abu Wafa al-Bujayani. Ia dikenal sebagai seorang astronom dan matematikawan yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan kebudayaan Islam di Arab. Sebagian besar karyanya berkaitan dengan astronomi dan matematika. Beliau berkontribusi kunci dalam trigonometri. Lalu beliau memperkenalkan konsep tangan, kotangan, sekons, dan kosekan dalam ilmu matematika, yakni trigonometri. Lalu ada pengembangan trigonometri sferis atau bidang lengkung atau kurva, dan mengambil kesimpulan berupa teorema baru, yakni cos C sama dengan cos A titik cos B titik. Abu Wafa sendiri mengusulkan dua rumus untuk setengah sudut dalam perhitungan trigonometri seperti ini. Lalu ada rumus sudut ganda. Tokoh yang kelima ada Al-Battani. Al-Battani dikenal sebagai seorang ahli di bidang matematika dan astrologi karena kemiripannya dengan Claudius Ptolemy yang hidup pada abad kedua Masehi. Al-Battani bahkan dijuluki sebagai Ptolemus dari Arab. Di dunia barat ia dikenal dengan sebutan Albertenius. Kontribusi terbesar Al-Battani berpusat pada pengembangan trigonometri yang digunakan dalam perhitungan astronomi, seperti trigonometri bola. Ia dikenal karena membuat banyak perbaikan dan solusi penting terhadap masalah yang berkaitan dengan matematika trigonometri berbentuk bola. Juga dikenal sebagai trigonometri Staffera. Kedua, pengembangan fungsi trigonometri. Dalam teori bintang, Al-Battani memperkenalkan dan mendefinisikan sinus dan kosinus sebagai chord atau tali busur. Ia juga menggunakan teori tangan dan kotangan yang kemudian menjadi dasar bagi ilmu matematika modern. Lalu ada menyusun tabel. Ia berhasil menyusun tabel sinus tangan dan kotangan dari 0 derajat sampai 90 derajat. Lalu ada pemecahan persamaan. Al-Battani juga memecahkan persamaan trigonometri sin x sama dengan a cos X dan menemukan rumusnya. Tokoh yang keenam yang ada Omar Khayyam. Omar Khayyam memiliki 3 teori matematika utama yang ia kembangkan. Pertama, ada teori garis sejajar. Kedua, teori perbandingan dan proporsi. Ketiga, teori dalam bidang aljabar. Selain mengembangkan teori-teori baru, Omar Khayyam juga berperan sebagai kritikus dan penyempurnaan warisan ilmu pengetahuan pra-Islam. Ia menghasilkan kritik terhadap teori paralel dan proporsi Euclid. Hal ini menunjukkan upaya ilmuwan muslim pada masa itu untuk mengevaluasi, menyempurnakan, dan melampaui karya-karya Yunani kuno. Ia juga berhasil menghasilkan sistem kalender Jalali. Oke, pembahasan yang ketiga adalah kontribusi matematika Islam terhadap dunia. Kontribusi Islam adalah sumbangan atau pengaruh agama Islam terhadap berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, dan budaya. Ruang lingkup kontribusi Islam sebagai agama yang komprehensif, Islam memiliki pengaruh yang sangat luas dan beragam di berbagai bidang kehidupan.
Proses ini meliputi penemuan, inovasi, perkembangan di berbagai bidang yang mendorong perkembangan pesat, perkembangan peradaban manusia. Kontribusi matematika Islam terhadap dunia modern sangatlah besar dan fundamental. Sarjana Muslim pada masa keemasan peradaban Islam pada abad ke-8 hingga ke-14 tidak hanya melestarikan warisan pengetahuan Yunani dan India, tetapi juga mengembangkan secara signifikan meletakkan dasar bagi banyak disiplin ilmu matematika kontemporer. Matematika dalam peradaban Islam berkembang sejak turunnya Al-Quran, di mana penekanannya pada ilmu pengetahuan dan pemikiran logis memberikan landasan kuat bagi perkembangan matematika. Selain itu, warisan ilmu pengetahuan dari peradaban Yunani dan India juga memberikan pengaruh yang signifikan. Matematika berperan penting dalam kehidupan manusia dan berperan penting dalam pendidikan suatu negara. Mengajar matematika tidak hanya meningkatkan keterampilan logika, tetapi juga menumbuhkan kreativitas dan kesadaran budaya. Kontribusi-kontribusi ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, utamanya melalui Andalusia atau Spanyol Islam, dan menjadi pilar penting yang mendorong kebangkitan ilmu pengetahuan di Eropa yang kemudian dikenal sebagai Renaissance. Kita akan lanjut ke pembahasan keempat, yaitu integrasi matematika dalam kehidupan Islam. Pertama, konsep matematika falak dalam menentukan waktu sholat fardu. Ilmu falak sebagai bidang ilmu yang memadukan matematika dan kebutuhan ibadah meliputi lebih dari sekedar penentuan kiblat. Ilmu ini membutuhkan pengembangan trigonometri tingkat tinggi yang disumbangkan oleh para ilmuwan muslim. Pertama, ada navigasi dan astronomi. Matematika digunakan dalam ilmu falak dan navigasi. Penggunaan matematika dalam ilmu falak memungkinkan astronom muslim untuk mengembangkan kalender yang akurat. Yang kedua, ada penentuan waktu sholat. Konsep matematika falak juga digunakan untuk penentuan waktu sholat fardu dengan menghitung posisi benda langit, khususnya matahari, berdasarkan fenomena alam seperti tergelincir, terbenam, dan terbit. Metode yang digunakan adalah hisab atau perhitungan matematis yang mengandalkan rumus trigonometri bola untuk menghitung sudut waktu matahari dan memasukkan berbagai koreksi. Yang ketiga, ada alat klasik, namanya itu adalah rubu mujayyab, salah satu alat klasik yang digunakan untuk menentukan waktu sholat, yang bekerja dengan konsep matematika terutama trigonometri dan geometri untuk menghitung posisi matahari. Yang kedua, peran matematika dalam menentukan arah kiblat. Saat ingin sholat, seorang muslim yang menetap di suatu tempat tentu tidak akan kesulitan dalam menentukan arah kiblat. Namun, ketika ia bepergian jauh, maka mungkin ia akan kesulitan dalam menentukan arah kiblat. Masalahnya terletak pada penemuan arah, yaitu arah kota Mekah. Oleh karena itu, berusaha mencari arah kiblat merupakan suatu ibadah dan sekaligus menjadi tantangan oleh sains dan teknologi. Sebenarnya arah kota Mekah dapat diketahui dari permukaan bumi, yaitu dengan melakukan suatu perhitungan matematika. Karena setiap titik di permukaan bumi ini berada pada permukaan bola, menentukan arah kiblat harus dilakukan melalui perhitungan matematis menggunakan ilmu ukur segitiga bola atau trigonometri sfera. Pun penelitian yang dilakukan oleh Siti Faizah menggunakan aplikasi spherical trigonometry dalam menentukan arah kiblat, yaitu dengan melakukan pengukuran arah kiblat tempat yang diinginkan menggunakan data-data seperti lintang dan bujur kota Mekah dan kota yang akan ditentukan arah kiblatnya. Kemudian dari data-data tersebut dimasukkan ke dalam rumus spherical trigonometry, yaitu cos A sama dengan cos B, cos C tambah sin B, sin C, cos A. Yang ketiga, ada konsep matematika dalam perhitungan zakat. Zakat sebagaimana yang disebutkan oleh ulama fuqaha adalah sebutan untuk sesuatu yang dikeluarkan dari kekayaan atau badan dengan cara tertentu atau ungkapan kadar tertentu yang diambil dari kekayaan tertentu yang wajib diberikan kepada golongan tertentu. Ini merupakan jumlah harta yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian diserahkan kepada yang berhak. Bagi umat muslim, ada dua jenis zakat yang harus ditunaikan, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah atau yang biasa juga dikenal zakat jiwa, yaitu zakat yang dikeluarkan setelah melaksanakan bulan Ramadan. Adapun zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi
perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama Islam. Namun, harta yang wajib untuk dizakati hanyalah harta yang memenuhi syarat sehingga tidak semua orang memiliki harta berkewajiban untuk berzakat mal. Lalu kita ke perhitungan zakat. Kadar zakat emas ataupun perak sebanyak 2,5% yang merupakan bilangan pecahan dengan penyebut 100. Bilangan pecahan itu sendiri adalah bilangan berbentuk dengan A, B merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bilangan pecahan dapat dibaca A per B. Pecahan tersebut biasanya dikenal dengan persentase dengan simbol persen. Bentuk persentase 2,5% ini berbentuk bilangan desimal dari bentuk asalnya yakni 25 per 1000. Sedangkan kadar zakat pertanian dibagi menjadi dua macam yaitu 5% dengan biaya pengairan, 10% tanpa biaya pengairan. Bentuk awal dari 5% dan 10% dari kadar zakat pertanian adalah 5 per 100 dan 10 per 100. Oke, yang selanjutnya ada penggunaan matematika dalam penentuan kalender Hijriah. Kalender yaitu pengorganisasian sistem berbasis perhitungan waktu dan periode tertentu. Kalender sebagai sarana manajemen dan waktu merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan, karena tanpa adanya kalender, maka akan sulit mengatur segala kegiatan baik dalam kegiatan sehari-hari, mau kegiatan keagamaan maupun kegiatan peribadatan lainnya. Lalu ada kalender Hijriah atau Komariah. Kalender yang dipakai umat Islam untuk menentukan hari-hari penting seperti awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Kalender ini berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi, bukan matahari. Awal bulan ditetapkan ketika terjadi ijtima atau konjungsi, lalu saat matahari terbenam, bulan atau hilal sudah berada di atas ufuk. Selanjutnya, peran matematika dan astronomi dalam penentuan awal bulan. Pertama, ada hisab atau perhitungan, memperkiraan posisi bulan dan matahari dengan perhitungan matematis. Kedua, ada ruqyatul hilal atau pengamatan langsung, melihat hilal dengan mata saat matahari terbenam pada tanggal 29. Ketiga, ada istiqmal. Jika hilal tidak terlihat, maka bulan berjalan digenapkan 30 hari. Adapun jumlah bulan pada kalender Hijrah terdiri atas 12 bulan dengan jumlah hari sebanyak 354 hari untuk tahun Basitah dan 355 hari untuk tahun Kabisat. Berikut urutan bulan-bulan pada kalender Hijriah beserta jumlah harinya. Lalu yang terakhir ada konsep matematika dalam hukum ahli waris Islam. Mawaris adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada hukum waris atau ketentuan pewarisan dalam Islam. Yang dimaksud warisan itu sendiri adalah peninggalan harta seseorang yang sudah meninggal dunia. Pewaris atau mawaris mengatur pembagian harta benda dan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum waris Islam merupakan salah satu hukum waris yang ada di Indonesia. Hukum waris Islam yaitu proses pembagian harta peninggalan dari seseorang manusia yang telah meninggal dunia kepada pewaris yang dibagikan menurut aturan Al-Quran dan hadis. Salah satu syarat dalam Al-Quran yang menegaskan perihal pembagian harta warisan diantaranya terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 11. Lalu kita akan ke pembagian waris. Pertama ada ahli waris dengan jatah setengah bagian, yaitu anak tunggal perempuan, cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki, saudara perempuan tunggal sekandung jika tidak ada anak, saudara perempuan tunggal sebapak jika tidak ada anak, suami jika tidak ada anak atau cucu. Kedua, ahli waris dengan jatah sepertiga bagian, yaitu ibu jika tidak ada anak-anak atau cucu, dua orang saudara perempuan atau lebih seibu jika tidak ada ayah dan anak. Lalu ahli waris dengan jatah seperempat bagian, suami jika tidak ada anak atau cucu, istri jika tidak ada anak cucu, dua anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki, dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, dua saudara perempuan atau lebih sekandung jika tidak ada anak dan saudara laki-laki, dua saudara perempuan atau lebih seayah jika tidak ada anak dan saudara laki-laki. Lalu ahli waris dengan jatah seperenam bagian, bapak jika ada anak atau cucu, kakek jika ada anak atau cucu dengan syarat tidak ada bapak, ibu jika ada anak atau cucu,
nenek jika ada anak atau cucu dengan syarat tidak ada ibu, cucu perempuan jika anak laki-laki dan perempuan jika hanya seorang, saudara perempuan seibu jika ada bapak atau anak. Selanjutnya ahli waris dengan jatah 1/8 bagian, yaitu istri jika ada anak atau cucu. Lalu berikutnya ahli waris dengan jatah 2/3, 2 anak perempuan atau lebih jika ada anak laki-laki, 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, 2 saudara perempuan atau lebih sekandung jika tidak ada anak dan saudara laki-laki, 2 saudara perempuan sebapak atau lebih jika tidak ada anak dan saudara laki-laki. Oke, selesai sudah di penghujung video. Saya Syifana Kolbia pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf bila ada kesalahan-kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.